Shalom, Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, kalau kita tersesat di kota, misalnya di Jakarta ini, kita bisa bertanya jalan atau alamat yang mau kita tuju. Tetapi kalau tersesat di hutan, di lereng gunung, kita bisa celaka. Dalam keadaan seperti itu, menemukan jalan adalah perkara hidup atau mati. Kita sering mendengar tentang pendaki gunung yang tewas akibat tersesat dan tidak menemukan jalan. Di situasi seperti itu, kita baru sadar tentang pentingnya jalan. Menemukan jalan berarti hidup. Sebaliknya, tidak menemukan jalan berarti mati. Nah, di sini jalan menjadi jalan kehidupan atau jalan yang mendatangkan hidup. Dalam nats ini, Tuhan berjanji kepada pemazmur, yaitu Daud, bahwa Tuhan akan mengajarkan dan menunjukkan jalan yang harus ia jalani dalam hidupnya, dan mata Tuhan akan senantiasa tertuju kepadanya. Janji ini disampaikan setelah Daud mengaku segala dosanya. Dan kita tahu peristiwa itu ketika dia mengambil istri Uria, Betseba, menjadi istrinya. Dengan tuntunan atau bimbingan Tuhan, maka Daud akan tetap berjalan pada kehendak dan rencana Tuhan yang akan menjauhkan dia dari jalan sesat. Kalau dahulu Tuhan berjanji kepada hambanya Daud, maka saat ini Tuhan yang sama juga berjanji kepada masing-masing kita bahwa Dia akan mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh, dan mata Tuhan akan senantiasa fokus kepada kita. Tujuannya supaya kita selalu berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan, supaya kita tidak tersesat dalam hidup ini. Persoalannya, bagaimanakah caranya agar mata Tuhan tertuju kepada kita? Agar Tuhan menuntun perjalanan hidup kita. Pertama, kita harus hidup benar di hadapannya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Matius pasal 5 ayat 37. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan? Prinsipnya adalah ketika kita sungguh-sungguh hidup seturut dengan firman dan kebenaran Tuhan, maka kita adalah orang-orang benar dan sesuai dengan janji Tuhan bahwa Dia akan mendengar semua doa kita, bahwa Dia akan menuntun perjalanan hidup kita. Yang kedua, kita harus takut pada Tuhan. Takut akan Tuhan mengandung makna hormat atau respek. Rasa hormat kita kepada Tuhan harus nyata dalam setiap tindakan hidup kita, dalam ibadah, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dalam lingkungan sosial lainnya. Ingatlah, meskipun tidak ada satu orang pun tahu apa yang kita lakukan, tetapi ada satu pribadi yang pasti tahu, yaitu Allah sendiri. Yang ketiga, kita harus menjadi insan yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Boleh kita bandingkan 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9. Ketika kita berani meninggalkan atau kehilangan segala sesuatu yang sebenarnya bisa kita raih demi mengikut Tuhan, itulah harga yang harus kita bayar. Termasuk tenaga, pikiran, waktu, harta, dan segala keinginan-keinginan dagingnya lainnya. Itu maksud dari insan yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Ketika mata Tuhan tertuju pada kita umatnya, maka Tuhan ingin agar mata kita pun tertuju dan melihat hanya kepada Dia. Karena itu, ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita dapat belajar untuk memahami bagaimana sebenarnya Allah melihat kita. Atau dengan kata lain, kita belajar untuk memakai cara pandang Allah dalam melihat umatnya. Oleh sebab itu, marilah senantiasa berusaha membuat mata Tuhan tertuju kepada kita, agar Ia mengajar dan menunjukkan jalannya kepada kita. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetap berdisiplin melaksanakan 5M, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.